Ustaz, ini ada yang cukup viral di jenjang sosial media, Ustaz. Ada salah satu influencer atau kita mungkin banyak mengenalnya sebagai seorang ustazah yang mengajak untuk nobar, nonton bareng salah satu film yang memang katanya ya recommended lain sebagainya. Mohon tanggapannya Ustaz tentang ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada satu peringatan yang pernah disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau mengajar, dan mungkin mayoritas dari muridnya Ibnu Mas'ud adalah para tabi'in. Beliau menyampaikan satu pesan. Antum fi zamanin kathirun ulama'uhum qalilun khutaba'uhum wa sayati 'alan nasi zamanun kathirun khutaba'uhum qalilun ulama'uhum. Kalian saat ini berada di sebuah zaman, di sebuah masa, ulamanya banyak, yang pintar bicara sedikit. Dan besok akan ada satu masa di mana yang pintar bicara banyak, ulamanya sedikit. Baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa Ibnu Mas'ud itu membedakan antara standar khutbah khatib dengan alim. Beliau menyebut dalam posisi di zaman para sahabat masih banyak yang hidup, alim dominan. Sehingga manusia mereka dikendalikan dengan ilmu dan takwa. Maka ceramah-ceramah itu diwarnai dengan ilmu, diwarnai dengan takwa. Masyarakat diajak untuk selalu mengedepankan ilmu dan takwa. Dan kemudian beliau menyampaikan di akhir zaman akan ada suasana di mana yang pintar bicara banyak. Bahkan kadang ini dipelajari, orang belajar public speaking, kemudian belajar bagaimana cara dia bisa tampil di muka dan seterusnya. Sehingga kadang itu tidak organik, tapi dibuat-buat agar lebih menarik. Bahkan dia punya tentor untuk ngajari bicara. Kita tentu saja tidak sepakat dengan hal ini. Karena sebenarnya dalam masalah dakwah itu bukan siapa yang berani bicara dan siapa yang pintar bicara, tapi siapa yang berilmu, silakan dia bicara. Dan siapa yang tidak berilmu, maka seharusnya dia tidak bicara. Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan, penulis kitab Ihya Ulumuddin, pernah menyebutkan, la yanbaghi lil amil ayaskuta an ilmihi wa la yanbaghi lil jahil ayaskuta an jahlihi. Tidak selayaknya seorang yang alim dia diam terhadap ilmu yang dia miliki. Sehingga kalau dia alim, dia mengetahui dia punya ilmu, silakan dia bicara. Biar masyarakat jadi tahu tentang ilmu yang dia punya dan mendapatkan bimbingan dari ilmunya. Wala yanbaghi lil jahil ayyaskuta an jahli. Dan tidak selayaknya orang yang bodoh menyembunyikan kebodohannya. Kalau emang dia bodoh, jangan menampakkan kalau dia orang yang berilmu. Sehingga ketika dia nggak tahu, seharusnya dia belum layak untuk bicara, seharusnya dia tidak bicara. Ketika dia tidak tahu, tidak usah berpura-pura untuk tahu. Karena orang jadi seperti ada kamuflase, kemudian dia berpura-pura paham tentang A, B, C, padahal sebenarnya dia nggak ngerti. Akhirnya masyarakat diarahkan kepada sesuatu yang tanpa ilmu. Kemudian kita punya catatan bahwa tujuan dakwah itu mengembalikan orang untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Sampaikanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, di jalan ini aku mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, maksudnya di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sehingga jalan dakwahnya Nabi SAW adalah jalan dakwah mengajak orang untuk kembali kepada Allah, bukan untuk mengumpulkan massa. Maka sekalipun apa yang beliau sampaikan bisa jadi ditolak oleh masyarakat, bisa jadi tidak diterima, kebenaran tidak kemudian hanyut dan hilang. Sebab tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran, bukan memperbanyak jumlah massa yang mengikuti kita. Karena tujuan kita mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang satu keberhasilan ketika ada banyak orang yang mau mendengarkan kebenaran. Alhamdulillah, dengan dakwah orang ini banyak orang yang kemudian melek dengan kebenaran. Itu satu hal yang istimewa. Berarti beliau punya peran besar dalam masalah dakwah. Semoga Allah ngasih balasan yang baik. Amin.
Tapi bukan berarti itu jadi tujuan utama. Tujuan utama mengembalikan orang ke jalan Allah. Sehingga bukan mengumpulkan orang, mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang menyimpang dari jalan Allah. Itu bukan dakwah. Ya, sekarang kembali kepada satu pertanyaan. Kita bisa menilai, nonton film yang mungkin tadi dikatakan bahwasanya itu sedang viral, itu kira-kira kemajuan atau kemunduran? Lebih mendekati ke takwa atau menjauhi takwa? Jadinya kita bisa mengukur. Kalau kemudian itu kemunduran dan lebih menjauhi takwa, berarti dia tidak mengajak orang untuk kembali kepada Allah, tapi dia mengajak orang ya untuk sebatas mengikuti yang viral. Dan tujuan dakwah bukan itu, tapi kita ngajak masyarakat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fiik, Zat, tentang yang ditontonnya nih, Zat. Tentang yang ditontonnya. Tentunya kan kita semuanya secara umum tahu bagaimana mereka berperan, tentunya bukan mahram, kemudian ada umbaran kemesraan di dalamnya. Nah, bagaimana tentang status hukumnya ini, Zat? Tentang filmnya ini? Iya. Jika jelas bahwasanya di situ ada interaksi laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian mereka saling interaksi kemesraan, kita sepakat ini maksiat jadinya. Dan saya yakin dai-dai yang mereka mungkin turut serta mengajak masyarakat untuk nonton film ini, dia juga tahu adegan ini adegan maksiat. Karena dalam adegan ini mungkin terjadi sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau bahkan adegan mesra, tidak hanya sebatas sentuhan, lebih parah dari itu, padahal itu bukan mahram. Dan selain itu masih banyak lagi adegan misalnya buka aurat dan seterusnya. Dalam posisi ini berarti kegiatan maksiat itu kemudian dijadikan sebagai sebuah film, ditonton oleh mereka. Kalau kita berbicara tentang standar saat kita melihat maksiat, maka Nabi SAW memberikan arahan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fabilisani, fa illam yastati' fabiqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau nggak bisa, ubah kemungkaran itu dengan lisannya. Kalau nggak bisa, ubah kemungkaran itu dengan hatinya. Dan kata Nabi SAW, wa dzalika adhaful iman. Dan itu merupakan tingkatan iman yang paling rendah. Dan bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati adalah membencinya. Saya tidak suka dengan ini, saya meninggalkannya, saya nggak suka, sehingga dia akan menolaknya, dia akan membencinya. Tapi kalau kemudian dia menikmati, ini beda lagi urusan. Ini ada kemungkaran, kemudian dia ada di situ, dia tonton dan dia nikmati. Berarti kan unsur yang terakhir ini sudah nggak ada. Sehingga dia tidak mengingkari dengan tangan, dia tidak mengingkari dengan lisan, dan dia tidak mengingkari dengan batin. Padahal paling lemah, Zat, ya. Dan itu tingkatan iman paling bawah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah dia tidak punya kebencian terhadap adegan haram, praktek haram yang dia lihat, maka berarti tingkatan iman amar ma'ruf nahi mungkar yang disebut oleh Nabi SAW, wa dzalika adhaful iman, dan ini merupakan tingkatan iman yang paling rendah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dia sudah nggak punya. Dan tentu saja kita sebagai seorang muslim tidak menerima seperti ini. Karena itu kembali kepada tadi, kalau kemudian ini ajakan kepada kebaikan, Anda bisa ngukur orang yang nonton ini kira-kira ada kenaikan ketakwa ataukah justru penurunan. Nah, dari situ kan kita bisa menilai ya. Ini penambahan ataukah penurunan. Kalau itu kenaikan ketakwa, tentu saja isinya bukan maksiat. Dan tidak ada orang beribadah kepada Allah dengan cara maksiat, yang seharusnya itu dihindari. Cukuplah kemudian mengajak orang untuk berhijrah dengan peringatan secara lisan, dengan menyampaikan, atau Anda bercerita tentang sejarah para sahabat atau sejarah-sejarah yang lain yang mungkin bisa menggugah hati seseorang. Karena pada asalnya dakwah itu disampaikan dengan lisan atau tulisan, kemudian disampaikan dalam bentuk penjelasan. Tidak harus ada adegan atau ada film dan seterusnya. Sebab yang paling prinsip adalah bagian ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik, Zat. Berkaitan dengan liburan, Zat, karena mungkin ini momen-momen liburan, Zat. Jadi
ada tips atau ada saran kiat-kiat bagaimana untuk orang tua khususnya atau mungkin anak-anak muda juga yang sedang menjalani liburan? Kalau Anda punya kesempatan untuk berlibur dalam waktu yang lama, Anda bisa manfaatkan itu untuk silaturahmi. Mungkin ada kerabat jauh yang barangkali lama tidak ada kunjungi, ada kerabat jauh yang mungkin jarang ketemu Anda, sehingga kerabat jauh tersebut barangkali menantikan kedatangan Anda di momen liburan, tidak harus nunggu hari raya. Kalau Anda punya banyak waktu luang, datangi mereka. Semoga dengan itu liburan yang Anda lakukan lebih bermakna karena ada nilai pahala. Dan masalah di tempat wisata apa yang bisa kita kunjungi? Ya, kalau di sana ada pilihan, misalnya Anda datang ke kampung dan di situ ada tempat wisata yang dekat, sehingga nanti di samping berkunjung ke keluarga, nanti Anda juga bisa berwisata. Alhamdulillah, itu hal yang baik. Dan kita juga menyarankan kepada orang tua ya, agar mengawasi putra-putrinya dalam berlibur sehingga semuanya tetap terkontrol. Dan yang paling prinsip adalah selalu ingatkan, ini hanya sementara dan nanti kau akan kembali belajar. Jangan sampai kemudian hafalan di pondok atau dia punya misalnya pelajaran yang dulu dia paham tiba-tiba hilang semua gara-gara liburan 2 pekan. Belajar satu semester bisa jadi hilang semuanya gara-gara liburan 2 pekan. Maka dibuat yang lebih terjaga, dan apa yang dipelajari 1 semester kemarin jangan hanya habis ketika di ujian akhir semester. Kalau bisa tetap bertahan sampai masuk ke semester berikutnya, bahkan sampai kita lulus. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik.